Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video Quick Hits kali ini, gue akan memberikan lu panduan dalam memilih tumbler Kinto mana yang paling sesuai dengan kebutuhan lu. Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama gue bakal kenalin dulu nih namanya satu persatu. Yang di sini, yang ada dua ini adalah Kinto Travel Tumbler. Ini hadir dengan size 350 ml dan juga yang 500 ml. Nah, yang di tengah ini adalah Kinto Day Off Tumbler yang hadir hanya dalam satu size yaitu 500 ml, dan yang paling kanan yaitu Kinto Active Tumbler. Sebenarnya itu dia ada tiga size, tapi yang masuk ke Indonesia sampai saat ini hanya yang 500 ml dulu. Oke, langsung kita mulai dengan yang Travel Tumbler dulu ya. Oke, pertama-tama gue bahas dulu yang Kinto Travel Tumbler. Gue personally juga menggunakan si Travel Tumbler ini yang kebetulan size-nya juga sama, yaitu 500 ml, bukan yang 350 ml. Kalau gue pribadi, kenapa? Karena biasanya gue menggunakan tumbler ini untuk kayak minum-minuman dingin yang biasanya lumayan full dan size-nya itu sekitar ya 500 ml juga, biasa kayak kopi dingin. Nah, ini pas banget gitu. Oke, langsung gue kasih tahu aja bagian-bagian dari si tumbler ini. Pertama-tama ada tutupnya atau lidnya. Yang kedua ini ada lehernya dan ada tumblernya. Pertama-tama gue mau kasih tahu yang bagiannya ini atasnya seperti ini didesain agar itu lebih gampang untuk dibuka ya, dibuka tentunya. Jadi tapi bentuknya tetap minimalis seperti itu. Nah, di bagian tutupnya itu ada semacam kayak karetnya yang bisa lu cabut copot. Itu gunanya biar nanti kalau dibersihin tuh ya lebih bersih, nggak ada rasa yang tertinggal dari minuman pendahulunya. Tapi di sisi lain tentunya ini gunanya untuk meretain suhu atau mempertahankan suhu, karena memang ini adalah double wall tumbler ya, jadi kayak vacuum insulated tumbler, dimana dia bisa mempertahankan suhu sampai 6 jam untuk yang panas 69 derajat Celcius, sedangkan kalau misalnya untuk yang dingin itu sampai 6 derajat Celcius gitu. Gua sendiri sudah membuktikan, biasa gue suka kayak beli kayak kopi kenangan gitu ya. Kadang kalau misalnya beli yang dingin kan, kalau misalnya pakai di gelas ataupun kayak di cup plastik itu kan kayak baru beberapa saat, kalau lu mau minum nantinya itu bakal berair, akhirannya kopi lu rasanya lebih dominan rasa air, jadi terlalu cair. Jadi kalau taruh di sini tentunya dia akan bertahan lebih lama, dan ini proven sih. Kadang gue juga suka kelupaan, dimana abis gue minum udah selesai kopinya terus gue lupa keluarin esnya. Nah, besokannya pagi-pagi tuh gue sebelum ke kantor suka masih ngeliat ya esnya masih bener-bener bentuknya balok gitu kalau misal gue beli pas sore. Jadi kurang lebih 6 jam klaimnya, gue udah membuktikan sendiri itu beneran 6 jam. Oke, jadi itu untuk bagian lidnya. Nah, di bagian spoutnya atau lehernya, nah mungkin lu bisa lihat ini di kamera. Ini ada bagian di tengahnya itu kayak semacam lempengan. Jadi kalau misalnya lu minum itu jadi nggak langsung airnya tuh kayak langsung nerabas ke kerongkongan lu, jadi kayak bakal lebih smooth masuknya gitu. Jadi lebih apa ya namanya, bisa lebih minumnya tuh bisa kayak lebih teratur gitu. Jadi kadang kan kalau kita abis ngapain gitu mendadak pengen minum, abis itu kalau misalnya kecepetan dorongnya akhirnya kan airnya kayak tumpah atau minumannya agak tumpah. Nah, ini ada semacam plate untuk menyaring itu. Dan kedua, kalau misalnya lu kayak gua suka minum kopi dingin gitu kan ada esnya, jadi esnya tuh nggak usah kayak nabrak-nabrak mulut lu gitu. Jadi ada lempengannya, ini gunanya untuk itu. Dan juga ada bagian karetnya yang lu bisa cabut pasang untuk dicuci gitu. Ngomong-ngomong untuk dicuci, jangan lupa ini nggak bisa dicuci di dishwasher atau enggak bahkan masuk ke microwave gitu ya. Nah, terus untuk bagian lehernya itu aja. Sedangkan untuk bagian dalamnya ini lu bisa lihat sendiri, ini terbuat dari stainless steel. Depannya kenapa bisa berwarna, karena ini di coating lagi untuk ya perlindungan dan untuk biar ada warna juga gitu. Dan yang berdasarkan pengalaman gue, asalkan lu nggak terlalu sering meninggalkan kayak minuman yang kayak pekat gitu, atau enggak kayak apapun lah minuman yang pekat berhari-hari, sebenarnya stainless steelnya ini aman banget gitu. Karena gue udah buktikan, kadang paling gue suka ketinggalan lupa cuci setelah minum kopi sehari 2 hari gitu. Itu sih masih aman sampai saat ini. Gue punya tuh masih ya kurang lebih sama lah seperti ini, tampilannya kayak masih kinclong gitu. Oke, selanjutnya ada Day Off Tumbler. Nah, dari bentuknya aja ini agak sedikit beda ya, langsung kita bedah aja. Ini ada handle-nya.
nggak seperti yang si travel tumbler tadi, itu kan nggak ada handle-nya bentuknya. Terus sama ada lid, terus ada spot atau lehernya. Dan bagian-bagiannya juga sama persis. Seperti yang lo bisa lihat sama kayak si travel tumbler, ada kayak karetnya, dan di bagian dalam lehernya itu ada semacam lempengan yang tujuannya kayak tadi gue bilang untuk menahan kalau misalnya ada es, jadi lo nggak langsung kayak nabrak-nabrak ke mulut lo gitu. Dan di bagian dalamnya juga, ini juga sama, semuanya dari stainless steel dan sama-sama bisa mempertahankan suhu dingin dan panas. Yang tentunya ya bisa lu gunakan untuk teh, untuk kopi, dan durasinya juga sama kayak si travel tumbler gitu. Jadi bedanya sih sebenarnya di desain aja. Kalau misalnya lu mau desainnya yang ada handle-nya, ya lu pilih yang si Day of Tumbler. Tapi kalau misalnya lu pengen yang lebih super duper minimalis kayak gua, ya gue pilih si travel tumbler. Dan yang terakhir adalah Kinto Active Tumbler. Nah, ini tujuannya juga agak sedikit berbeda. Kalau misalnya yang tadi itu bisa mempertahankan suhu dingin dan panas. Jadi sama ya, mempertahankan durasinya sama, derajatnya sama untuk si travel tumbler dan si Day Off. Sedangkan kalau si Active Tumbler ini hanya untuk mempertahankan suhu dingin sama durasinya sebenarnya di 6 jam untuk di 6 derajat Celcius. Nah, kita langsung bedah aja bagian dari tumblernya ini ada apa aja. Di bagian ini ada tutupnya juga beda. Kalau yang tadi sebelumnya itu ada dua bagian, lid dan spout atau leher. Kalau ini dia hanya ya tutup aja gitu, tapi tutupnya ini ada spoutnya, ada straw-nya nih. Jadi kayak misalnya lo mau minum kayak tadi kan mungkin mesti dibuka dulu terus minumnya kayak semacam di gelas ya, semacam itu. Kalau ini agak sedikit berbeda sensasinya. Jadi ini kayak semacam disedot karena sesuai dengan namanya yaitu active tumbler. Jadi ini memang digunakan untuk kayak misalnya lu lagi nge-gym dan lu kayak mau simpen ini kayak infused water ataupun apapun yang dingin yang menyegarkan lah untuk olahraga, lu bisa banget di sini. Dan di bagian bawahnya ini juga udah ada desainnya di mana untuk ya menyaring biar kayak maksimal ya cairannya itu keluar, jadi sesuai dengan kayak ritme minum lo seperti itulah. Dan bentuknya juga bisa disimpan dengan rapi lagi, dan kalau misalnya lo mau tarik tinggal bagian di sini ya tinggal ditekan gini, nah tinggal lo minum lagi gitu. Dan sama ada bagian karetnya juga. Bagian karetnya ini lo ya tentunya bisa dicopot biar nanti kalau misalnya mau minum minuman yang lain nggak ada tuh kayak rasa-rasa minuman sebelumnya gitu. Jadi bagian dalamnya juga sama, ini terbuat dari stainless steel, cuman bedanya itu kalau misalnya active tumbler lebih diperuntukkan untuk minuman dingin aja, dia nggak bisa mempertahankan suhu panas. Jadi untuk lebih kayak olahraga lah kan, kalau olahraga kan lu perlunya yang segar-segar ya, yang dingin-dingin. Oke, jadi apa rekomendasinya? Kalau menurut pendapat gue ya tergantung kebutuhan lu. Kalau misalnya lu yang lebih untuk kebutuhan olahraga, lu memerlukan kayak kepraktisan, dan memang juga kalau olahraga biasanya orang minumnya pasti dingin ya, disarankan ya pilih si active tumbler. Dan pilihannya juga itu sebenarnya besar-besar ya, 500, 600, dan 800 ml. Tapi memang yang di Indonesia saat ini adanya yang 500 dulu, which is itu ya cukup besar lah kalau untuk minum-minuman juga. Dan kalau misalnya lu mau yang lebih terlihat kasual dan fun, mungkin lu bisa pakai si Day of Tumbler nih buat ke cafe atau enggak kayak lagi kayak bawa minuman dingin lu, itu juga terlihat handy banget ya karena juga ada handle-nya gitu. Dan lu kayak kalau misalnya lu kayak gua pengen yang simple dari hal kayak visualnya, tapi kayak juga fungsionalnya juga nggak kalah dari si Day of Tumbler, itu lo pilih yang si travel tumbler gitu. Karena ini salah satu tumbler favorit gue, jadi sehingga sekarang kalau misalnya gue lagi ke coffee shop, gue meminimalisir banget menggunakan cup plastiknya, ya lumayan lah bantu-bantu lingkungan, tapi tetap juga terlihat keren, itu pendapat gue gitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut terkait si Kinto Tumbler ini atau apapun, kayak biasa langsung tulis di kolom komentar atau nggak DM kita di Instagram di @warinasia_official. Dan kalau misalnya mau support, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Atau nggak mau support lebih lanjut lagi, bisa dengan membeli produk-produk yang link produknya gue ada taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time.